Hani kembali bisa menyapa Bunda hari ini ya, sehat itu yang selalu kami harapkan. Kita bisa ngobrol lagi jadinya gitu ya Bunda ya, membahas tema-tema parenting, terutama untuk hari Selasa ini adalah masalah yang selalu kita angkat bersama ya, tentang internet sehat. Nah, hari ini seperti biasa Hani ditemani oleh teman dari ID kita Kompasiana, dan sepertinya ini adalah bintang tamu yang kemarin juga menemani Hani, jadi udah ketagihan siaran nih kayaknya Mbak Lintang. Halo Mbak Lintang. Halo, selamat pagi. Sehat Mbak ya? Alhamdulillah. Iya, ini hari ini seperti biasa kita punya tema yang menarik gitu ya, dan tadi sempat ngobrol-ngobrol sama Mbak Lintang. Nah, temanya apa ya Bunda ya? Pengaruh media sosial terhadap pergaulan bebas remaja. Wah, dari judulnya aja udah serem nih. Karena saya ngebayanginnya gini nih Mbak Lintang. Pengaruh media sosial terhadap pergaulan bebas remaja. Apakah betul gitu ya media sosial itu bisa mempengaruhi kebebasan bergaul di remaja-remaja kita gitu ya. Jadi ini seperti ibaratnya kayak bom waktu, bahwa ini kalau nggak buru-buru gitu ya dinonaktifkan si bomnya ini kan dampaknya gitu, ancamannya kayaknya hebat ya. Nah ini Mbak Lintang yang punya datanya ya. Oke, Mbak Lintang mungkin ingin memberikan gambaran umum. Apa betul gitu ya bahwa pengaruh media sosial ini mengancam pergaulan bebas remaja kita? Iya, jadi salah satu studi pustaka dari relawan kami ya, relawan ID kita, itu ada mengambil data dari sebuah penelitian ya. Kebetulan yang diambil di situ adalah Fakultas Kedokteran Kirby Institute Australia. Oleh Dr. Rebecca Guy, di situ disebutkan bahwa remaja yang dikabarkan sering mengunjungi situs-situs porno di internet lebih berkecenderungan berhubungan intim dengan lebih dari satu pasangan seksual, terlibat dalam keragaman yang lebih luas dari praktik-praktik seksual, serta menggunakan alkohol atau obat-obatan yang berkaitan dengan hubungan seksual. Ya, itu penelitian di Australia ya. Yeah. Tapi kan bukannya tidak mungkin, nanti kita sendiri juga akan terpapar juga ya, karena ini jaringan dunia, internet, kita semua bisa akses. Ketika kita sudah menggunakan tergabung di media sosial, pergaulan kita tidak hanya sifatnya lokal, tapi sudah internasional. Global. Kita berteman dengan orang sudah tidak dibatasi oleh tempat dan waktu lagi. Artinya penelitian di Australia itu bisa terjadi di Indonesia. Gitu. Dalam waktu yang mungkin lebih cepat dari yang kita duga ya? Ya, mungkin karena sekarang belum ada penelitiannya, belum terlihat. Tapi mungkin gejalanya udah muncul ya, bisa jadi seperti itu ya, bahwa ini remaja yang dikabarkan sering mengunjungi situs-situs porno di internet, gitu ya, nantinya akan berkecenderungan berhubungan intim lebih dari satu pasangan seksual, terlibat dalam keragaman yang lebih luas dalam praktik seksual. Itu apa bisa diartikan ini mereka itu berpotensial untuk menjadi pelaku seks menyimpang seperti itu? Iya. Seperti gonta-ganti pasangan kan sebenarnya sudah perilaku menyimpang ya. Kemudian di sini juga saya akan sedikit mengeluarkan hasil penelitian lain ya, untuk yang hasil dari pergaulan bebas itu seberapa bahaya sih? Kenapa sih tadi seperti Mbak Ani bilang seperti bom waktu? Karena pergaulan bebas itu bisa menyebabkan aborsi ya, maksudnya tingkat aborsi untuk remaja itu cukup tinggi di salah satu penelitian. Di sini saya coba bacakan salah satu kutipan dari penelitian dosen Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Dr. Titik Kuntari MPH menuturkan bahwa angka kejadian aborsi di Indonesia berkisar 2-2,5 juta kasus per tahun, atau 43 aborsi untuk setiap 100 kehamilan, dan 30% dari kasus aborsi tersebut dilakukan oleh penduduk usia 15-24 tahun. Nah, itu anak-anak remaja kita ya yang beranjak dewasa. Jadi tidak hanya perilaku menyimpang seksual, tapi itu juga keselamatan kesehatan ya. Kesehatan reproduksi. Aborsi. Oke, jadi mungkin dipicu awalnya dari paparan ini pergaulan. Maksud saya mereka terhubung dengan hal-hal yang berbau pornografi ini melalui media sosial, untuk kemudian akhirnya memicu mereka untuk melakukan kegiatan seksual aktif tidak pada tempatnya, yang akhirnya berdampak pada kehamilan di luar pernikahan. Dan tentu saja ini buat mereka biasanya solusi tercepat, belum siap. Solusi tercepatnya
menggugurkan kandungan, aborsi ilegal, tanpa mungkin mereka tahu ya dampak sesudahnya apa begitu ya. Jadi anak-anak ini sepertinya ya melakukannya secara otomatis tanpa kita sendiri juga menyadari bahwa kita tidak memberikan pendidikan yang cukup buat mereka begitu ya. Oke. Jadi kalau saya ini kutipin lagi ya penelitian supaya lebih meyakinkan gitu dari Yayasan Kusuma Buana itu menyebutkan bahwa 10,3% dari 3.594 remaja di 12 kota besar di Indonesia itu telah melakukan hubungan seks bebas. Jadi entah pendidikan dari rumahnya, entah dari sekolah, entah dari mana, tapi itu menjadi tanggung jawab bersama kita sekarang sebagai orang tua. Nah, salah satu yang dianggap pemicu dari mereka sampai berani ya, maksudnya pergaulan bebas, kemudian akhirnya nanti berdampak sampai ke aborsi, itu adalah media sosial. Yang harus kita tuding juga nih ya. Bukan dituding, tapi udah marah aja bawaannya. Salah satu pemicunya. Itu masalahnya bukan sekedar isapan jempol, itu memang sudah terbukti gitu ya. Terbukti bahwa pemicu awalnya itu dari paparan situs-situs pornografi di media sosial yang begitu mudahnya diakses gitu ya. Nah, tadi yang di awal kita bicarakan Mbak, jadi dari mereka mengunjungi situs-situs porno mungkin tadinya nggak sengaja. Yang dikunjungi mungkin bukan situs tapi pornografi begitu ya. Awalnya mungkin bukan seperti itu, tapi akhirnya terhubung, kemudian jadi seperti kecanduan. Akhirnya dari kecanduan ingin mempraktekkan, dan dari mempraktekkan jadi lebih ini lagi ya. Lebih fatal lagi gitu ya akibatnya. Jadi kita sekarang memulainya yang dari media sosial. Mungkin ada banyak faktor di luar media sosial, tapi yang sekarang kami sorot adalah media sosialnya. Media sosialnya boleh nggak dari pengalaman sebagai relawan ID Kita Kompasiana ya. Wah, kita belum sempat singgung ID Kita di Kompasiananya nih. Ya. Jadi karena memang ini sudah menjadi program rutin setiap Selasa di Bunda Pintar kerjasama dengan ID Kita Kompasiana. Jadi bolehlah, jadi kita flashback gitu ya. Apa sih sebetulnya yang dilakukan ID Kita Kompasiana gitu ya, khususnya untuk gerakan internet sehat. Nanti kita kaitkan dengan apa yang sudah dijalin gitu ya, kerjasamanya dengan Kementerian Kominfo begitu ya. Oke, dari kegiatan ID Kita Kompasiana boleh Mbak diceritakan kembali? Jadi awalnya itu sebenarnya ini keprihatinan dari blogger-blogger Kompasiana ya terhadap teknologi, pengaruh teknologi. Jadi pengaruh teknologi itu tidak hanya positif tapi juga negatif. Dan kami itu kebanyakan kan ibu-ibu, concernnya tuh kepada anak-anak kami, penerus kami nih nanti gitu. Dari tulisan-tulisan yang saling bersautan, saling melengkapi, itu terus kita ingin secara nyata gitu loh. Jadi tidak hanya melalui tulisan tapi juga melakukan gerakan gitu ya. Kampanye gerakan. Nah, karena ini berhubungan dengan teknologi, informasi dan komunikasi, otomatis kami bekerja sama dengan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dan di situ kita disupport, artinya didukung dan sering bekerja sama dengan Direktorat Pemberdayaan Telematika ya. Iya. Nah, itu dia. Jadi ini alhamdulillah sekali gitu ya. Nanti kita pun akan berkesempatan berbicara langsung ya Mbak ya dengan direkturnya, Direktur Pemberdayaan Telematika Kominfo, Ibu Mariam F. Barata yang insya Allah sekarang sudah standby ini dari tadi ya. Selamat pagi, assalamualaikum Bu Mariam. Oh ya Bu, ini ada titip salam dari kawan lama, Bapak Kapustekom kami, Bapak Ari Santoso ya Bu ya, yang insya Allah juga standby dan stay tune ingin mengikuti dialog kita nanti. Baik, jadi itu tadi ya Mbak ya, Mbak Lintang, fakta-fakta di lapangan gitu ya, hasil-hasil temuan para peneliti bahwa ancaman-ancaman yang memang sudah terjadi akibat dampak media sosial terhadap pergaulan bebas remaja itu nyata, begitu ya, itu nyata sekali terjadi. Angka-angkanya juga jelas, itu mencengangkan ya Mbak ya, nggak bisa dibilang sedikit gitu kan, 30% gitu loh rata-rata gitu kan, di usia-usia remaja produktif itu mereka sudah melakukan aborsi. Dan kalau mungkin ini kan yang ketahuan ya,
yang ketahuan. Iya. Kayak puncak gunung es ya Mbak, itu karena penelitian sifatnya nggak sampel Random kan gitu ya. terbatas, tapi dengan sampel itu sudah terlihat dari 10%-nya itu kan sudah cukup banyak. Apalagi jika penelitian itu dibuka dengan responden yang lebih besar lagi, artinya bisa lebih banyak dari. Mungkin kadang-kadang orang tua juga merasa aku sudah memberikan pendidikan agama yang baik, menyekolahkan di sekolah agama yang baik. Aku rasa itu hanya informasi atau berita di media saja. Itu tidak menyentuh anak-anak aku gitu ya. Belum tentu gitu ya. Artinya bukan kita jadi curiga sama anak yang baik, tapi ini lebih kewaspadaan ya. Preventif itu perlu. Jadi betul. Bukan curiga atau paranoid ya kita, tapi tetap merangkul anak. Jadi kita tetap bisa tahu apa aja sih yang dilakukan ketika berinternet. Iya. Kalau bahasanya Mbak Lintang ini tadi menarik sekali ya, bahwa anak-anak sekarang mungkin dengan uang berapa, 300.000, dia sudah bisa mendapatkan smartphone. Tapi ternyata ada yang belum smart rupanya ya. Seharusnya untuk mereka yang merasa sudah siap menggunakan smartphone, atau bagi orang tua yang sudah yakin bisa mempercayakan smartphone ke anak-anaknya, mereka juga harus membuat anak-anaknya smart gitu. Itu dia, that's the point gitu. Jadi tidak hanya gadgetnya yang smart, tapi penggunanya juga harus smart di sini. Iya, seolah-olah hanya klik tombol apa begitu ya, itu hal yang sepele, tapi wah dampak ikutan itu luar biasa ya. Itu yang harus dikawal terus. Sepandai-pandainya kita menjaga ya, tetap aja ada situs dengan konten porno tuh tidak bisa dideteksi gitu. Jadi tidak bisa dideteksi. Jadi kalau mungkin ada yang dengan kata-kata yang terafiliasi dengan kegiatan seksual, ada situs-situs yang tidak perlu menuliskan itu. Hanya mungkin kata-kata umum gitu ya, yang umum. Jadi itu pun bisa ya. Bisa nyasar. Itu semua terpapar juga gitu ya. Betul. Wah, jadi nggak boleh polos juga gitu ya. Anak-anak pun enggak kok, orang aku tadi mungkin bisa aja sambil belajar gitu ya, mencari informasi lewat internet. Bahkan situs edukasi pun gitu ya, siapa yang mengerti gitu ya, nanti disusupi juga ya, gitu kan ya Mbak ya. Artinya berarti memang dialog komunikasi yang efektif antara anak orang tua itu wajib gitu ya, setiap saat di tengah kesibukan yang luar biasa. Nah baik, untuk Bunda yang pintar gitu ya, bunda-bunda yang sangat menyayangi anak-anak, mari kita buka hati gitu ya, kita juga buka diri bahwa masalah-masalah ini nyata di depan kita Bunda, bahwa apa yang sudah dilakukan anak-anak kita gitu ya, kita sendiri tiap hari juga mungkin pasti online gitu ya Bunda, itu ancaman yang menjadi momok itu sebetulnya mengintai gitu ya, setiap saat ya, menunggu kita lengah. Nah ini dia nih yang harus kita cegah, supaya anak-anak kita tidak ikut larut dalam pergaulan bebas remaja hanya karena ketidaksengajaan, begitu ya. Nah, untuk sesi berikutnya kami akan segera menghubungi Ibu Mariam F. Barata, Direktur Pemberdayaan Telematika Kominfo. Jadi kami juga meminta Anda untuk siap-siap untuk bergabung. Siapa tahu ada yang ingin di-share gitu ya, atau ingin ditanyakan seputar dialog nanti di 0217418914, atau kalau mau lewat SMS saja boleh di 0813-2526-1440. Hari ini Bunda Pintar mengangkat tema tentang pengaruh media sosial terhadap pergaulan bebas remaja. Ya, ini bukan masalah yang sepele, jadi waspada. Oke, Mbak Lintang, kita kembali lagi ya setelah beberapa pesan dan lagu berikut ini, dan nanti langsung dengan Ibu Miriam Barata. 1440 AM, suara edukasi yang akrab dan mencerdaskan, masih bersama teman-teman ID kita Kompasiana yang hari ini diwakili oleh Mbak Lintang ya, salah satu relawannya. Dan kami juga sudah mencoba menghubungi Ibu Direktur Pemberdayaan Telematika Kominfo, Ibu Mariam F. Barata, yang akan mengupas lebih lanjut tentang tema kita hari ini, pengaruh media sosial terhadap pergaulan bebas remaja. Nah, kita akan coba berbicara langsung dengan Ibu Mariam ya. Halo Bu Mariam. Ya, kita akan bicara dengan Ibu Mariam yang sudah standby dari tadi ya Bu ya. Bu Mariam, Direktur Pemberdayaan Telematika Kominfo, yang ternyata punya
program yang sangat baik gitu ya, program edukatif, internet sehat ya, Mbak Lintang ya. Internet sehat dan aman. Internet sehat dan aman, Insan ya. Gerakan Oke, Insan. gerakannya Insan. Seperti apa sih program-program Insan itu sendiri? Bu Mariam akan menjelaskannya. Baik, oke, sambil kita bahas kembali nih Mbak Lintang ya, bahwa itu tadi ya salah satu kegiatan apa itu tadi? Kalau bisa bilang kegiatan pornografis sebetulnya ya, yang dilakukan anak-anak usia remaja. Awalnya mungkin dari iseng diajak teman, nah namanya remaja, keingintahuannya tinggi ya, arahnya jadi merusak diri sendiri, seperti itu ya. Anak-anak lupa bahwa ternyata banyak sekali yang bisa kita manfaatkan dari internet yang sehat, begitu kan. Sementara justru yang lebih menarik itu justru undangan-undangan negatif itu ya. Nah bagaimana nih kiatnya sebagai orang-orang dewasa yang seharusnya bertanggung jawab kepada mereka, ya kan? Untuk membuat mereka nggak lari ke situ. Ini kan tantangan juga ya, Mbak Lintang ya. Kalau anaknya Mbak Lintang sendiri, ini masih usia-usia masih anak-anak, masih anak-anak ya, belum termasuk remaja. Tapi saya tetap hati-hati karena itu tadi seperti situs games online, kadang-kadang mau buka apa ntar nyasarnya keluarnya kemana, apa? gitu. Pernah nggak anak protes ibu atau bunda atau mama ini apa gitu? Belum. Oh belum, jangan sampai sih. Ya. Tetapi kalau dari kegiatan ID kita sendiri, gitu, ada nggak keluhan-keluhan seperti itu dari orang tua? Jadi mungkin kalau masih ingat seminggu yang lalu ya di sini juga salah satu relawan kebetulan mengalami langsung gitu. Ya. Oke, baik, ini dia ya, Ibu Mariam Barata. Mohon maaf Ibu, agak tersendat-sendat ya. Baik Bu, tadi saya sudah lumayan bicara panjang juga dengan Mbak Lintang, ID kita Kompasiana, yang ternyata sudah menjalin hubungan cukup akrab ini ya, cukup intensif dengan Direktorat Pemberdayaan Telematika. Iya, silakan Ibu. Selamat siang para pendengar dari Radio Edukasi. Semoga acara yang sekarang kita bawakan ini bisa bermanfaat bagi pemirsa. Amin. Itu dia nih. Kita justru ingin konfirmasi dari Ibu gitu ya, selaku Direktur Pemberdayaan Telematika Kominfo, bahwa gerakan internet sehat itu sendiri memang sudah jadi prioritas ya Bu ya di sini. Ya, sudah jadi programnya Kominfo sendiri dan sudah jadi program yang primadona program dari Kominfo mengenai internet sehat dan aman. Insan ya Bu ya? Ya? Internet sehat dan aman. Iya, internet sehat dan aman. Oke. Insan. Bu, boleh dikasih penjelasan nggak Bu ke pendengar kita? Sebetulnya untuk mengakses program Insan itu, Ibu sudah bersosialisasi kemana saja sih Bu? Oh gitu ya. Jadi program ini sebenarnya berangkat dari betapa prihatinnya kami terhadap dampak konten negatif yang ada di internet. Ya, kemudian kami melihat dari hasil penelitian dari Yayasan Kita Buah Hati, ya, yang mengatakan dari anak SD itu dari 2.818 siswa sekolah dasar, itu 67% sudah mengaku bisa mengakses situs porno. Kemudian juga hasil penelitian dari KPAI, ya, di mana KPAI survei itu 33 provinsi dan hasilnya juga mengejutkan bahwa 97% remaja juga sudah menonton film porno. Nah, berangkat dari situlah kita ingin mendorong siswa ataupun masyarakat untuk menggunakan internet itu secara sehat dan aman. Sehingga kita membuat program sosialisasi tentang internet sehat aman, di mana kita memberikan masukan kepada mereka, memberi pemahaman kepada mereka tentang bagaimana menggunakan internet secara bijak dan bagaimana bahayanya internet, bagaimana mengantisipasinya, dan menumbuhkan semangat berinternet sehat yang positif. Iya. Gitu. Bu. Nah, kami melakukannya ini dimulainya awalnya tahun 2009
kami melakukan sosialisasi kepada orang-orang tua, kepada perkumpulan-perkumpulan, ya, kemudian berkembang kepada mahasiswa, ya, dan akhirnya kita masuk pada SMA, dan tahun kemarin kami sudah sosialisasi kepada pelajar, khususnya SD dan SMP. Artinya bertahap ya, Bu, ya? Pengguna internet itu sudah sampai ke tingkat SD ya, seperti itu. Oke, jadi dan sudah kami lakukan juga sosialisasi di berbagai provinsi, bukan hanya SD SMP, kepada khususnya kaum ibu. Kaum ibu kami juga melakukan sosialisasi bagaimana mendorong ibu untuk memahami teknologi, untuk memantau putra-putrinya dalam menggunakan teknologi. Iya, Bu Mariam. Yang saya sampaikan sebagai awal ya. Oke, baik Bu Mariam. Jadi ini benar-benar mencengangkan ya faktanya ya. Puluhan ribu anak-anak SD kita, dan itu pun di 33 provinsi, semuanya sudah terpapar konten pornografi, begitu ya Bu ya? Baik sengaja atau tidak berarti ya Bu ya? Dan dari Kominfo sendiri untungnya bergerak cepat gitu ya Bu ya, bahwa ini harus segera diantisipasi dengan langkah itu tadi, sosialisasi internet sehat dan aman. Dan Ibu sendiri sudah berkampanye bersama tim dan juga relawan-relawan seperti ID kita, Kompasiana ini ya Bu ya. Artinya Ibu sendiri juga dengan direktorat yang dipimpin ini mengakomodir semua komunitas-komunitas sosial yang memang ikut berjuang ya Bu ya, untuk mengamanyakan internet sehat ini ya Bu ya. Oke, dan Bu Mariam, saya juga ingin tahu gitu kan, dari apa yang sudah dilakukan oleh Insan tadi, Gerakan Internet Sehat dan Aman, dengan langkah sosialisasinya bertahap ya Bu ya, dari perkumpulan komunitas orang tua, mungkin begitu ya Bu ya, kemudian ke mahasiswa, ke SMA, ke pelajar SD, itu ritmenya seperti apa Bu? Apakah serentak atau memang sekarang prioritas ibu-ibu dulu nih gitu kan, habis itu mahasiswa, SMA, pelajar atau SD, itu gimana Bu? Apakah bersamaan? Iya. Maaf, saya barusan tidak bisa mendengar apa-apa itu Bu. Oh baik. Ulangi sekali lagi. Iya, jadi begini Bu, tadi kan Ibu sudah menyatakan bahwa program Insan itu sendiri sudah bersosialisasi. Itu dimulai dari perkumpulan gitu ya Bu ya, perkumpulan orang tua, kemudian ke tingkat mahasiswa, turun ke bawah SMA, pelajar, sampai SD. Nah, itu dilakukannya serentak atau memang bertahap seperti itu, Bu? Sebenarnya awalnya memang kami sasarannya adalah orang dewasa dahulu ya waktu itu, karena kami melihat perannya ada di orang tua untuk orang dewasa untuk bagaimana memantau putra-putrinya. Tetapi kemudian kami berpikir lagi bahwa itu ternyata bukan hanya orang tua saja yang kita harus sosialisasikan bagaimana berinternet secara sehat dan aman. Kemudian kami mencoba kepada mahasiswa, di mana mahasiswa kami anggap bisa mengayomi adik-adik kecilnya. Jadi kemudian setelah mahasiswa kita coba lagi mungkin kepada yang lebih rendah lagi, kepada SMA, karena ternyata kan hasil penelitian dari KPAI sebanyak 97% SMP dan SMA sudah menonton film video porno. Nah, dari apa yang dari yayasan kita ternyata SD juga sudah. Nah, itu nggak masuk SD. Gitu. Aduh, ini benar-benar luar biasa ya Bu ya. Begini Ya, Bu, ini kan PR besar, ini masalah besar ya Bu ya, bahwa anak-anak setelah satu kali saja atau bahkan beberapa kali terpapar konten pornografi itu kan nggak berhenti dampaknya ya Bu ya. Mereka akan semakin penasaran dan walaupun mungkin diberi wejangan itu juga belum cukup. Jadi apa sih Bu bentuk gerakannya gitu, selain apa itu sosialisasinya dalam bentuk dialog begitu ya Bu ya? Ya, jadi dalam bentuk kami mendorong bukan memberikan pemahaman bagaimana tentang dampak dari internet yang negatif, tapi kami juga mendorong mereka melakukan hal-hal yang positif. Misalnya kita mendorong anak-anak bagaimana coba memanfaatkan internet positif. Satu misalnya bukan hanya waktu mengerjakan tugas, jangan suka kopak ya anak-anak sekarang kalau mengerjakan tugas selalu dengan mengerjakan tugas melalui internet lebih suka kopak ya, kadang tidak dibaca langsung kopak.
Nah, itu tidak melatih anak-anak untuk menulis. Nah, oleh karena itu kita dorong juga, selain itu, kita dorong mereka membuat blog. Membuat blog untuk supaya melatih mereka menulis. Dengan melatih mereka menulis, itu memperbanyak konten positif yang ada di internet. Dengan banyaknya konten positif, kami berharap nanti konten-konten negatif akan jumlahnya jauh lebih berkurang karena meningkatnya konten positif. Oh, begitu ya. Artinya dari Insan itu sendiri juga menyediakan program alternatif untuk mengalihkan perhatian anak, begitu ya, Bu ya? Ya, untuk betul. mengakses tadi itu ya konten-konten yang negatif itu, untuk malah menjadi aktif, bikin blog yang positif seperti itu ya, Bu ya. Jadi memberikan pelatihan semacam itu ya, Bu ya. Memberikan pelatihan. Iya. Iya, Dan memberikan pelatihan kepada mereka karena sekarang kan mungkin di sekolah ada juga yang mengajarkan mengenai internet ya, bagaimana memanfaatkan internet. Tapi kita juga mencoba mengajak mereka membuat blog atau website gitu. Kominfo juga melakukan kompetisi untuk mendorong anak-anak supaya berkreatif, berproduktif menggunakan internet maupun menggunakan internet ataupun komputer. Sudah sejak kapan, Bu? Untuk Indonesian ICT Award. Indonesia ICT Award. Sejak kapan itu, Bu? Mulai dari anak SD sampai mahasiswa. Sejak kapan program ini dilaksanakan, Bu? Kalau ICT Award-nya sendiri sudah mulai tahun 2006. Jadi kami menyediakan sarana mereka, ayo kita menggunakan internet secara positif supaya bisa produktif, dan kita sediakan sarananya di mana mereka untuk berkompetisi. Saya rasa juga bukan hanya Kominfo yang melakukan kompetisi ini ya, banyak sekali komunitas yang melakukan kompetisi-kompetisi di bidang teknologi. Dan ini merupakan apa, Bu? Program tahunan? Kalau ini kan merupakan program tahunan. Program tahunan tahun gitu. Kami melakukan kompetisi Indonesian ICT Award. Ada juga Indonesian Open Source Award, IOSA. Nah, itu diinformasikan ke sekolah-sekolah begitu ya, Bu ya, secara merata Ya. se-Indonesia. Kami sosialisasikan dari sejak awal tahun biasanya mengenai adanya kompetisi ini. Jadi seperti tahun ini, tahun 2012 ini, kami sudah puncaknya kemarin pada bulan September, ya. Nah, sebelumnya itu kami sudah melakukan sosialisasi insan sekaligus kami menginformasikan adanya kompetisi INAIKTA ini. INAIKTA ya, Bu ya? Sejak awal tahun. Jadi kita menjaring putra-putri kita untuk coba berkreatif, menggunakan teknologi untuk menghasilkan sesuatu yang bisa diikut sertakan dalam lomba. Bagaimana responnya, Bu? Oh, ternyata banyak sekali pesertanya. Jadi setiap tahun pesertanya meningkat. Itu pun dari seluruh Indonesia. Dari seluruh Indonesia ya? Gitu. Oke, bersamaan dengan program-program alternatif yang mengarahkan anak-anak untuk lebih memanfaatkan internet secara sehat ini, Ibu mengamati apakah ini berdampak langsung juga, Bu, dengan menurunkan gitu ya angka penggunaan internet yang tidak sehat gitu ya, kalau melihat statistik dampaknya. Saya harap seperti itu. Jadi saya harap survei yang dilakukan oleh Komnas Perlindungan Anak maupun Yayasan Kita Buah Hati, itu kan survei yang dilakukan tahun 2010 ya, Bu ya. Mudah-mudahan kalau dilakukan survei lagi di tahun 2012, angka yang memprihatinkan itu akan turun gitu, Bu. Baik, Ibu, saya jadi penasaran nih. Saya ingin tahu gitu, bagaimana dengan anak-anak yang sudah terpapar konten negatif begitu ya dari pornografi itu tadi? Apakah mereka dilibatkan secara langsung gitu ya dalam risetnya Kominfo barangkali gitu untuk akhirnya kita mengawal mereka untuk bisa meninggalkan kebiasaannya mengakses internet secara tidak sehat dan akhirnya beralih gitu menggunakannya secara sehat. Apakah ada gitu sampel perwakilan dari mereka yang akhirnya ternyata mereka bisa jadi role model juga nih buat teman-temannya yang lain yang masih kecanduan begitu ya, Bu ya? Iya. Untuk role model seperti itu kami memang belum meneliti atau mendapatkan sampel seperti itu. Tetapi
tahun 2011 kemarin, kami menggunakan role modelnya Psychology ya. Kebetulan kita angkat sebagai duta internet sehat, duta internet sehat dan aman, karena memang berdasarkan pengalaman dia. Jadi pengalaman waktu itu Psychology juga menggunakan internet juga untuk hal yang negatif. Akhirnya timbul kesadaran juga bahwa menggunakan negatif tidak ada manfaatnya. Kemudian dia berkarya menggunakan komputer. Akhirnya dia menjadi berproduktif dan menjadi orang yang cukup terkenal dengan hasilnya bentuk lagu ya, seperti itu. Oke. Itu hanya salah satu contohnya yang kami masih gunakan. Kalau untuk dari anak sendiri kami belum mencoba. Belum mencoba begitu ya Bu ya. Tapi ya mudah-mudahan nanti ini bisa terintegrasi gitu ya. Jadi anak-anak ini juga terpantau ya Bu ya. Yang justru pengguna. Untuk tahun depan kami mencoba ingin menyelenggarakan duta pelajar ya, duta internet sehat untuk pelajar. Iya, ini menarik sekali. Ibu mengangkat ikon si Psychology ini bahwa dia sendiri ternyata memiliki pengalaman dulu menggunakan internet secara tidak sehat dan ternyata nggak dapat apa-apa ya Bu ya. Ternyata ya si Psychology ini kan berarti kan contoh yang pas ya Bu ya, bahwa dia bisa jadi mewakili remaja-remaja kita semuanya yang secara aktif menggunakan internet secara tidak sehat untuk kemudian beralih begitu ya Bu ya, untuk menggunakannya secara sehat, produktif dan akhirnya sukses. Betul sekali. Iya. Di tahun 2011 kemarin kami mengajak Psychology untuk terus berperan aktif dalam sosialisasi internet sehat dan aman ini. Iya, itu seperti apa bentuknya Bu sosialisasi? Apakah Psychology-nya diajak untuk berkampanye ke sekolah-sekolah, ketemu langsung? Betul. Begitu ya Bu ya? Betul. Kami ajak untuk seperti memberi kesaksian ya kepada pelajar atau anak-anak sekolah untuk bagaimana ternyata menggunakan internet secara sehat itu bisa menjadikan dia punya nilai tambah, bisa menjadikan dia menjadi terkenal itu dalam konteks yang positif ya. Oke. Ibu bisa ini nggak Bu ceritakan beberapa sekolah yang sudah dikunjungi oleh Insan ya Bu ya, dan juga Psychology ini. Kalau di daerah apa, Jakarta atau malah sudah keluar kota? Tahun lalu kami mengadakan roadshow di 10 sekolah di Jabodetabek untuk SD dan SMP waktu itu. Ya. Nah tahun ini kami mencoba insan masuk pesantren. Oh. Ya, jadi kita tema dengan insan go pesantren. Jadi ini sekarang ini kami sedang bekerja sama dengan Universitas UPN di Surabaya. Di Surabaya di sana sedang melakukan roadshow dari pesantren ke pesantren. Itu dilakukan juga kerjasama dengan relawan TIK Provinsi Surabaya, Jawa Timur. Dan roadshow ini memang akan menjadi program utama juga kali, unggulan juga ya Bu ya, mungkin dari Kominfo ya? Iya, betul sekali. Wah, barangkali ini saya bisa usulkan gitu ya ke manajemen Suara Edukasi untuk mengawal roadshow. Oke. Baik, wah ini cukup menarik Bu ya, ternyata sangat kreatif juga Ibu bersama tim Insan. Menggerakkan segala daya begitu ya untuk membuat anak-anak sadar begitu bahwa nggak dapat apa-apa gitu ya dengan membuka konten-konten negatif itu. Mungkin hanya kepuasan sesaat, tapi justru memang ini yang berbahaya ya Bu ya. Iya, dan tidak kreatif gitu, akhirnya menjadikan anak yang tidak kreatif. Iya, sayangnya Bu, ketika anak ini akhirnya hanya kita jejali saja dengan nasihat tanpa kita mengawal gitu bahwa anak ini butuh penyaluran begitu ya Bu ya. Iya. Baik. Kalau ini tidak lepas dari orang tua loh Bu. Ya betul itu utama pasti ya. Iya. Baik, kalau Ibu sendiri gitu ya setelah bekerja sama dengan ID kita Kompasiana yang juga gencar nih Bu mempromosikan internet sehat, itu program apa saja yang sudah dilakukan? Jadi kami bersama dengan Kompasiana sedang melakukan juga beberapa di lokasi kita melakukan sosialisasi insan dengan Kompasiana di beberapa tempat ya. Mungkin ada yang kami menyumbangkan materi kepada Kompasiana untuk disosialisasikan karena dari Kompasiana sendiri sebenarnya juga sudah mampu melakukan sosialisasi.
Jadi Jadi lebih kami kuat. memberikan materi, ataupun kalau memang kami ada waktu, kami juga ikut serta dalam acara tersebut. Sosialisasi ini juga bukan hanya Kominfo atau Pasiana saja yang melakukan, tetapi Ya, silakan Ibu. tetapi beberapa komunitas juga ikut berperan aktif. Komunitas TIK ya. Oke. Jadi dari masyarakat ke masyarakat. Baik. Nah, sekarang begini, Bu. Karena dari Ibu sendiri pasti juga sudah memiliki program ya, bahwa akan mengunjungi sekolah mana untuk berkampanye. Kalau dari pihak sekolah, pihak komunitas, atau orang tua, siapa saja yang justru ingin gitu ya, Ibu datang. Jadi mereka proaktif mengundang insan itu sendiri, apakah itu bisa, Bu? Oh, bisa. Begitu. Bisa sekali. Bagaimana Kami caranya? juga barusan Sabtu kemarin kami mendapat permintaan dari sekolah SD Umul Puro di Depok ya, untuk memberikan arahan kepada anak-anak SD. Kebetulan kami bisa menyampaikan di sana gitu loh. Jadi anak-anak SD kelas 6 untuk mendapatkan arahan bagaimana berinternet yang sehat. Nah, artinya memang ada program itu ya, Bu ya? Jadi boleh saja bagi siapapun yang ingin mendapatkan arahan atau mendapatkan bimbingan untuk anak sekolahnya maupun orang tuanya bisa menghubungi kami. Iya, bagaimana caranya, Bu? Mungkin ada link yang bisa berkirim surat kepada Direktur Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jalan Merdeka Barat nomor 9. Merdeka Barat nomor 9 gitu. Boleh disampaikan nomor teleponnya, Bu? Kontak person yang bisa dihubungi? Nomor bisa sebentar. Kalau nomor telepon yang bisa dihubungi, yaitu nomornya berapa sih? 021 ya 350 ya 3962. Baik. Oke, baik. Menarik sekali ternyata ya, Bu ya, apa yang sudah diprogramkan oleh Direktorat Pemberdayaan Telematika Kominfo. Ini akan lebih menarik lagi. Saya bukan hanya pemerintah saja yang berjalan melakukan sosialisasi insan ini, tapi masyarakat juga ikut serta dalam memasyarakatkan internet sehat. Jadi inginnya kami sih jadi semacam, kalau kami sudah melakukan sosialisasi di suatu tempat oleh ibu-ibu di suatu daerah, nah ibu-ibu ini akan melakukan sosialisasi ke wilayahnya masing-masing. Wah, kalau kerjasamanya udah mesra kayak gini, Pak, insya Allah ya, Bu ya, kita boleh berharap lebih begitu, bahwa anak-anak bisa terkawal begitu ya, Bu ya. Betul sekali. Baik, Ibu Maria, mungkin kita harus break dulu, nanti kami akan menghubungi Ibu kembali. Jadi Ibu masih bisa standby bersama kami ya, Bu ya. Baik, terima kasih Ibu Maria. Kita break dulu setelah beberapa lagu berikut ini. 14.40 AM Suara Edukasi yang akrab dan mencerdaskan. Kembali lagi bersama Bunda Pintar, bersama Idi kita Kompasiana. Sekaligus hari ini istimewa, bintang tamunya dari Direktur Pemberdayaan Telematika Kominfo, Ibu Mariam Barata. Kita terhubung kembali dengan Ibu Mariam untuk sesi penutup ya, Mbak Lintang ya. Nah, untuk sesi penutup ini Mbak Lintang, tentunya kita ingin lebih lebih merasa aman lagi ya dengan upaya-upaya pencegahan apa yang bisa dilakukan orang tua gitu ya, dan solusi apa yang bisa kita lakukan untuk menangani kasus ini begitu ya. Mencegah anak-anak melakukan pergaulan bebas karena terpapar media sosial. Baik Ibu Mariam. Ya, Ibu. Ya. Kita sudah sampai untuk sesi ini Bu, pencegahan dan juga solusi begitu ya, dari dampak media sosial terhadap pergaulan bebas remaja. Apa Bu yang bisa ditawarkan? Iya. Bagaimana Bu upaya pencegahan dan juga solusinya yang bisa ditawarkan? Ibu Mariam? Iya. Iya, Ibu, kita sudah sampai pada ini Bu ya, tahap pencegahan dan juga solusi yang apa yang ingin Ibu tawarkan untuk pegangan orang tua nih Bu? Iya. Jadi kalau untuk pencegahan dan solusi ya,
bagaimanapun kita Kominfo sudah melakukan pencegahan dengan melakukan pemblokiran terhadap situs-situs yang negatif, mengajak kerjasama para operator untuk memasang filternya supaya bisa memblokir situs-situs yang negatif. Tetapi ini bukan hanya bisa dilakukan oleh pemerintah atau operator. Jadi masyarakat pun, kaum ibu atau orang tua bisa menggunakan filter yang sudah disediakan, seperti misalnya di NS Nawala. Kita bisa setting. Kemudian Yahoo juga mempunyai safety internet. Bisa disetting. Demikian juga Google. Google juga menyediakan setting untuk memfilter konten-konten yang negatif. Jadi itu adalah infrastruktur protektif ya, dengan menggunakan filter. Tapi yang paling ampuh sekarang ini adalah sebenarnya self-protective. Jadi kita memproteksi diri kita sendiri terhadap konten-konten yang negatif. Karena bagaimanapun kita memblokir situs-situs negatif, kadang-kadang ada anak-anak yang lebih canggih, Bu. Anak-anak yang lebih canggih dengan membobol filter-filter tersebut. Nah, kita oleh karena itu kita perlu juga membangun self-protective dari anak kita sendiri. Mungkin dengan memberikan iman yang kuat, ya, atau dengan yang mental yang baik. Dan kita selalu menekankan kepada mereka bahwa hanya otak dan hati kita saja yang bisa memfilter filter yang paling ampuh untuk mengatasi situs-situs negatif. Seperti itu. Iya. Maaf, ini saya jadi menyambung ke salah satu itu tadi, Bu ya. Ibu sudah punya program juga ke pesantren itu ya, Bu ya. Bahkan untuk sekolah-sekolah berbasis agama pun itu tidak bisa ada jaminan gitu bahwa mereka sudah memprotek dirinya secara baik juga ya, Bu ya. Ya, karena kita menyadari namanya masa muda ya, Mbak ya. Rasa ingin tahunya pasti ada. Bukan hanya di pesantren rasa ingin tahu nggak ada, pasti juga ada, karena manusia biar gimana pun juga rasa ingin tahu, melihat hal-hal seperti itu juga ada gitu loh, Bu. Nah, jadi dimanapun dia berada, even pun dia di pesantren. Jadi kita memang tetap perlu melakukan sosialisasi insan di pesantren. Iya, baik Bu. Begini, saya tadi sebetulnya ini ada seorang guru yang juga punya kreativitas yang baik gitu ya, tapi mungkin karena tadi ada sedikit banyak masalah teknis, jadi saya hanya menyambung lidah saja ya. Tadi ada share sebetulnya dari seorang guru di SMP 7 Tangsel, Bu ya. SMP 7 Tangsel, SMPN 7 Tangsel itu termasuk unggulan juga di sini. Beliau adalah guru biologi, Ibu Suyuti atau Ibu Yuti biasa dipanggil. Kalau Ibu Yuti ini punya kiat seperti ini, Bu. Jadi ketika mengajarkan mata pelajaran biologi, apalagi sedang di bab reproduksi begitu ya. Nah, ini anak-anak langsung diberikan contoh kasus. Anak-anak diminta untuk mencari atau membuat clipping kasus-kasus ya, misalnya pergaulan bebas remaja dampaknya seperti apa, dan diminta untuk membuat tulisan. Tulisan itu nanti dikompetisikan, sekaligus anak itu diminta untuk presentasi gitu. Jadi walaupun ini buat mereka mungkin mereka hanya belajar dari media begitu ya, itu mereka diminta untuk memaparkan bahwa nanti dampaknya seperti ini loh. Jadi sebetulnya itu secara tidak langsung kan mereka memberitahu diri sendiri begitu ya, Bu ya. Jadi anak-anak itu seperti itu. Ya, jadi dari Ibu Yuti di SMP 7 Tangsel itu ini menjadi program yang continue ternyata, Bu. Jadi anak-anak diminta membuat semacam paper begitu ya sebagai tugas akhir mungkin di kelas itu. Dan ternyata efektif karena dari beberapa boleh dibilang dasawarsa mungkin begitu ya, anak-anak di SMP itu belum pernah ada kasus hamil di luar nikah atau apa begitu ya, Bu. Artinya dari pihak sekolah sudah boleh lega begitu ya, Bu ya, bisa mengawal anak-anak lulusan alumni mereka. Seperti itu, Bu. Ya, betul. Iya. Jadi anak-anak harus mengerti dengan
visi yang memang akan terjadi atau apabila mereka melakukan suatu hal yang negatif gitu ya. Iya, jadi mencegahnya justru mereka jadi kampanye juga begitu ya Bu ya, dengan tulisan yang mereka buat itu. Iya, betul. Nah, itu seperti itu ya. Menarik sekali itu. Sebenarnya patut dicontoh oleh sekolah lain itu. Iya. Ya baik, mudah-mudahan saja gitu ya suatu saat nanti ini juga bisa menginspirasi begitu ya Bu ya. Jadi sebetulnya banyak sih yang bisa kita lakukan. Artinya anak-anak ketika tidak paham betul begitu ya, apa sih inti dari pesan yang dilakukan oleh semua kita gitu yang begitu sayang pada mereka begitu, itu karena belum paham artinya ya mereka ya nggak ada beban mungkin ya Bu ya untuk karena belum paham gitu. Nah ternyata apa yang dilakukan oleh Bu Yuti ini kalau kita melihat ternyata ini efektif gitu ya Bu ya, menarik berarti. Menarik ya, betul itu. Iya. Untuk sex education bagi anak-anak ya. Ya, sex education, hal-hal yang masih dianggap tabu mungkin oleh sebagian kita gitu, tapi ternyata bisa jadi bumerang ya Bu ya. Ketika itu malah kita tutup-tutupi, anak mendapat informasi secara nggak imbang mungkin ya Bu ya. Apalagi ya, betul. Itu kan makanya perlunya komunikasi antara orang tua dengan anak-anak mengenai hal-hal yang mengenai sex education khususnya ya. Oke, baik. Anak mengerti. Jadi tadi filtrasi itu sendiri sebetulnya sudah ada medianya ya Bu ya, pemblokiran. Dan kalau soal pengawasannya sendiri dari Kominfo itu apakah dilakukan juga Bu untuk operator-operator? Iya. Jadi kami memang sudah memanggil semua operator untuk bekerja sama untuk memfilter. Jadi setiap operator sudah menggunakan juga filter-filternya untuk memblokir situs-situs negatifnya. Tapi terus terang Ibu ya, terus terang Mbak Lira, bahwa kita pun memblokir 1.000 hari ini, akan muncul 2.000 yang lain. Dengan mungkin nama-nama yang tidak kita perkirakan. Mungkin kita bisa memblokir dari situs-situs yang berbau negatif ya, situsnya mungkin yang ada kata-kata seksnya atau kata-kata yang negatifnya kita bisa blokir. Kadang-kadang ada situs-situs yang namanya sama sekali tidak berbau negatif. Tetapi begitu kita buka, ternyata isinya adalah hal-hal yang di luar dugaan kita. Nah, seperti inilah yang perlu kita mendapat peran serta masyarakat untuk memberitahukan kepada Kominfo apabila menemukan situs-situs yang memang belum diblokir. Karena terus terang Kominfo kan punya keterbatasan SDM, keterbatasan waktu untuk melihat semua situs yang ada di dunia ini. Oleh karena itu kita juga sekali lagi kita mohon peran partisipasi masyarakat apabila menemukan situs-situs yang negatif, situs-situs yang porno atau berbau kekerasan, bukan hanya porno saja, tapi yang ada kekerasannya, ancaman atau apanya, bisa melaporkan pada Kominfo dengan mengirim email ke aduan@mailkominfo.go.id. Boleh diulang Bu, aduan konten at mailkominfo.go.id. Minfo.go.id. Nah, ini Mbak Lintang sebagai salah satu relawan ID Kita Kompasiana yang terjun di lapangan langsung ya Bu ya, menyentuh masyarakat langsung. Punya pengalaman apa nih Mbak dari berkomunikasi langsung dengan masyarakat, bahwa aduan-aduan semacam itu ada nggak yang ditemukan oleh ID Kita? Kebetulan saya kemarin tuh di pelajarnya ya, jadi bukan di orang tua. Nah, dari pelajar sendiri itu ada seksi seperti seksi curhat. Jadi memang ada pelajar yang melaporkan gitu sempat curhat gitu. Jadi ketika di situs salah satu media sosial diajak chatting, kemudian setelah diajak chatting diajak webcam. Ketika ditolak sama pelajar, si teman yang kebetulan waktu itu dari negara lain langsung meremove dia dari pertemanan. Lebih baik. Artinya seperti itu. Tapi kadang-kadang kan setiap anak itu kita tidak mengerti. Mereka mungkin memang ingin berteman, jadi ada rasa kecewa beda dengan kita yang sudah mengetahui mana teman yang baik, mana teman yang... Karena anak belum tahu ini bahaya begitu ya? Merasa kecewa kenapa di remove. Seperti hal-hal seperti itu kita perlu ada pendekatan. Jadi kalau mencegah pergaulan bebas remaja tadi Mbak, kalau mau diiniin, tetap peran orang tua itu tetap nomor 1. Jadi pengawasan, meskipun mengawasi tapi tidak bersifat mengekang.
Jadi selain ada instrumen untuk pemblokiran dari pemerintah, kemudian ada semacam penyuluhan gitu ya untuk gerakan internet sehat dan aman ini, tapi peran orang tua tetap nomor satu gitu. Itu tadi seperti filter utamanya itu tadi ya kata Bu Mariam, itu di otak, di hati. Tapi untuk membuat anak-anak menyadari bahwa filternya itu ada di otaknya sendiri, di hatinya sendiri. Nah itu dia kan. Orang tua perlu memberi arahan. Kemudian untuk pengawasan intensif terhadap media komunikasi itu juga perlu, tadi Ibu Mariam sudah memberi tahu. Jadi siapapun yang melihat situs yang tidak yang mengandung kekerasan, pelecehan atau pornografi itu bisa melaporkan. Jadi Kominfo akan langsung memblokir ya. Baik, Terus, Bu. ada lagi yang untuk menambah kegiatan yang positif di luar sekolah. Jadi misalnya bisa diberi untuk penyaluran energi mereka yang berlebihan, itu bisa disalurkan untuk kegiatan olahraga atau musik atau apa saja yang merupakan kegemaran. Artinya anak-anak nggak boleh didiemin gitu ya? Nggak boleh didiemin tanpa kegiatan, bengong, dan akhirnya di depan gadget gitu. Betul. Nah, padahal ini udah menjadi fenomena ya. Anak-anak kita anteng gitu di depan gadget. Kita nggak tahu apa yang terjadi di balik itu, begitu kan? Nah, Bu Mariam, tadi Ibu bilang gitu, saya jadi ketawanya itu ketawa miris, Bu ya. Dari 1.000 kegiatan pemblokiran, ternyata langsung dihadang dengan 2 kali lipatnya. Itu yang muncul 2.000, yang baru begitu ya, Bu ya, dengan variasi judul yang mungkin nggak harus terkait dengan pornografi begitu ya, Bu ya. Satu contohnya. Nah, ini pemain-pemain nakalnya ini apakah sudah sempat terdeteksi oleh Kominfo sendiri gitu? Apakah mereka ini luar biasa kan ya, Bu ya? Mereka benar-benar menantang sekali begitu kan? Artinya pemain nakal ini mereka yang apakah mereka dari operator sendiri atau dari mana yang akhirnya mereka selalu bisa menghadang langkah pemblokiran apapun bentuknya. Pasti akan ada ini gitu, cara baru gitu untuk menambah konten mereka begitu. Ya, internet ini kan adalah jendela dunia ya, Mbak ya. Jadi konten itu mungkin bukan berasal dari Indonesia saja, tapi konten dari luar. Karena kalau kemungkinan kalau di luar negeri hal-hal itu mempunyai pasaran sendiri. Tapi kan kita tidak bisa menutup kemungkinan bahwa itu akan masuk ke Indonesia. Sehingga kita juga tidak bisa melakukan, kita tidak bisa melihat siapa yang membuat atau organisasi atau personal yang membuatnya pun kita tidak tahu. Kita hanya bisa melakukan pemblokiran apabila itu hal mengandung situs-situs yang mengandung unsur-unsur pornografi atau kekerasan. Tadi seperti saya katakan, kami nggak bisa membatasi agar situs luar itu masuk, tidak bisa. Karena ini terbuka, jendela dunia, di semua akses dari seluruh dunia bisa diterima oleh masyarakat kita. Nah, kita hanya bisa Kominfo memblokir apabila terus Kominfo setiap hari bekerja untuk melihat situs-situs negatif supaya kami bisa blokir. Tapi kan itu tidak bisa dilakukan dengan hanya Kominfo saja, gitu. Jadi tetap konten-konten yang mungkin di luar perkiraan kami, kalau kata-kata biasa, tapi di dalamnya ada situs porno, itu yang kita tidak ketahui, yang tidak terlacak oleh kami, tapi terlacak oleh masyarakat. Gitu. Makanya masyarakat dimohon untuk mengirimkan aduannya. Ya, membutuhkan kerjasama yang positif. Betul, gitu ya. Kerjasama yang baik. Baik. Artinya memang belum ada ya, Bu ya. Artinya ini arus informasi ini tidak masuk dari satu jalur dulu dari ke Kominfo untuk kemudian disebarkan ke masyarakat, tapi langsung ke masyarakat begitu ya, Bu ya. Bahwa akses ini langsung bisa diterima masyarakat saat itu juga dalam hitungan detik. Secara langsung ya, Bu ya. Artinya memang keterbatasan itu juga ada di Kominfo. Maksud saya bahwa Kominfo sendiri juga memiliki keterbatasan begitu ya, Bu ya. Betul. Jadi yang namanya internet tuh nggak bisa dibatasi. Nggak bisa. Ya. Kominfo tidak mempunyai SDM untuk membatasi semua. Jadi tidak ada kebijakannya pun tidak mendukung seperti itu. Gitu.
Artinya memang dari luar bisa masuk dengan leluasa. Iya, benar-benar kita membutuhkan kerjasama yang baik ya. Silakan Bu untuk menutup perbincangan kita kali ini dengan topik yang memang ini sebetulnya harus menjadi concern kita bersama, pengaruh media sosial terhadap pergaulan bebas remaja yang memang sudah terbukti begitu ya, dampak negatifnya itu luar biasa tinggi ya Bu ya. Tadi Mbak Lintang sendiri juga menyebutkan angka aborsi yang begitu dahsyat di kalangan remaja kita, itu salah satunya adalah dampak dari media sosial dan pergaulan bebas itu ya Bu ya. Silakan Ibu simpulkan Bu untuk lebih membuat orang tua ini concern terhadap masalah ini Bu. Baik, silakan Ibu menyimpulkan apa yang sudah kita bahas hari ini, Bu. Simpulan saya ya, jadi memang banyak remaja ini sekarang dengan adanya kemajuan teknologi, mereka hanya ingin berpetualang melakukan sosial media dengan menggunakan sosial media, ya, tanpa memperdulikan dampak yang mereka terima. Mereka hanya sedikit enjoy menggunakan teknologi yang bisa mengangkat mereka sebagai anak muda yang gaul. Nah, penggunaan teknologi seperti itulah yang kita perlu waspada sedikit pada mereka, karena dengan mereka menganggap bahwa dengan melihat situs porno itu mereka bangga. Mereka merasa dirinya sudah dewasa sehingga bisa. Nah, ini yang perlu bimbingan dari pemerintah, ya, pemerintah sendiri, masyarakat ataupun orang tua untuk bekerja sama untuk mengajak remaja untuk menyadari bahwa kemajuan teknologi itu bukan hanya untuk hal-hal yang negatif, tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif. Baik, terima kasih banyak Ibu Mariam F. Barata, Direktur Pemberdayaan Telematika Kominfo. Oh ya Bu, kami juga mengucapkan terima kasih banyak atas atensi Ibu dan juga atas partisipasi Ibu. Ini ada salam dari Kepala Pustekom, Bapak Ari Santoso. Oh iya, saya kembali Pak Ari. Baik. Salam ketemu lagi. Oke, insya Allah malah bisa siaran langsung mungkin nanti ya Bu ya, sama Pak Ari di studio. Kapan-kapan kita bisa siaran langsung bertemu dengan Pak Ari. Oke, baik, terima kasih. Selamat beraktivitas Ibu. Sukses dengan segala. Terima kasih Mbak Ira. Ya. Salam buat semuanya. Baik, terima kasih. Sukses untuk program-program dari direktorat yang Ibu pimpin ya. Baik, nanti akan saya sampaikan kembali kepada pendengar beberapa informasi yang bisa diakses ke Kementerian Ibu, khususnya tadi email aduan konten yang negatif tadi ya Bu ya. Ya, betul. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke Mbak Lintang ya. Kita sudah sampai di sesi penutup. Itu tadi ya. Akhirnya kita juga ikut merasa lega juga bahwa perhatian dari Kementerian Kominfo itu sendiri nggak kurang-kurang ya, Mbak Lintang ya. Mbak Lintang sendiri sebagai relawan ID Kita Kompasiana sudah berinteraksi langsung bahkan dengan Kominfo. Jadi apa yang ingin disampaikan terakhir untuk sesi ini? Jadi saya ulangi lagi ya Mbak ya, supaya menjadi stressing. Untuk pencegahan pergaulan bebas remaja ini ada 5 hal yang penting. 1, adanya kasih sayang, perhatian dari orang tua. Jadi pengawasan itu tetap ada tapi tidak bersifat mengekang. Jadi ajaklah anak untuk menjadi teman gitu. Kemudian yang kedua adalah pengawasan intensif terhadap media komunikasi, khususnya media sosial ini ya. Jadi misalnya anak-anak kita beri keberanian ya kalau melaporkan ketidaknyamanan yang dialami apabila diganggu. Kemudian kita memasang parental control software di gadget untuk perlindungan. Jadi selain intensif terhadap anak, kita juga bisa proaktif melaporkan situs-situs yang negatif terhadap Kominfo tadi. Kemudian yang ketiga tadi saya sudah ulas juga, menambah kegiatan positif di luar sekolah. Jadi membiarkan mereka tuh tetap sibuk. Jadi kalau di rumah udah capek nggak mau tidur macam-macam, gitu ya? nggak usah lama di depan PC atau gadget mereka gitu. Terus keempat adalah model pembinaan remaja yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi itu ya. Jadi bisa dijelaskan tentang pendidikan seks, kemudian bahaya penyakit seks menular, terus KB dan kegiatan lainnya. Nah tadi Ibu Yuti ya, tadi Bu Yuti dari SMP 7 Tangsel itu sangat bagus, sangat menarik ya.
cara yang dilakukan SMA 7 SMP. SMP 7 Tangsel. Itu salah satu contohnya. Jadi kita memberi Maaf, edukasi. saya koreksi 17. Oh maaf, SMA 17 Tangsel. SMP. Ya, SMP 17 Tangsel. Tangerang Selatan. Iya. Baik. Jadi itu salah satu contoh yang menarik dan tentu saja bermanfaat. Jadi kita memberi pendidikan seks, tapi mereka kita paksa sekaligus mereka untuk tahu sendiri gitu. Iya. Ini dampak negatifnya. Jadi tidak searah sifatnya. Mereka juga mereka aktif mencari berkampanye tahu. begitu. Ya. Dan yang kelima, yang tidak kalah penting adalah upaya pemerintah untuk memproteksi anak dan remaja. Jadi kita harus mengambil sikap tegas, terutama dalam penegakan hukum ya. Misalnya seperti untuk kasus predator ya, yang orang dewasa yang berhubungan seksual dengan anak di bawah umur itu bisa ditindak secara tegas, dan kalau bisa tuh disebarin gitu loh. Jadi semacam justru shock therapy menjadi isu utama harusnya begitu. Betul. Ya? Jadi bukan anak menjadi korban terus selesai, masa depan anak ada yang sampai dikeluarin dari sekolah dan sementara yang predatornya tetap aja aman aktif gitu ya. Nah, itu perlu dikejar juga gitu. Jadi ada tindakan dan nyata sikap yang gitu tegas ya. gitu untuk penegakan ya. hukum. Kita harus dukung itu ya. Betul. Itu Mbak stressing dari kami. AM Suara Edukasi yang akrab dan mencerdaskan. Asik ya, kita bisa ngobrol lebih panjang ini hari ini. Sebetulnya bukan bukan bermaksud apa-apa gitu mengatakan asik. Artinya gini, ini kesempatan yang sangat baik gitu ya Mbak, bahwa dialog ini harus terus kita lakukan gitu dalam rangka mengawal anak-anak agar berinternet secara sehat. Bahkan tadi dari informasi Bu Mariam Barata, Direktur Pemberdayaan Telematika Kominfo sendiri, dari Kominfo sendiri itu banyak sekali program-program yang bisa dilakukan oleh siswa gitu ya untuk berkompetisi secara sehat melalui internet ya. Jadi dari Kominfo sendiri juga membutuhkan peran aktif dari masyarakat, orang tua, siswa, semuanya, guru, apabila menemukan konten-konten yang tidak bersahabat begitu ya, tidak mendidik pada anak-anak, kekerasan, pornografi seperti itu, tolong bekerja sama dengan mengirimkan email ke aduankonten@mailkominfo.go.id ya. Karena tanpa bantuan peran aktif masyarakat nggak bisa bekerja sendiri Kominfo ya, Mbak Lintang ya. Sementara itu tadi juga ada nomor telepon yang bisa dihubungi apabila dari sekolah gitu ya atau dari perkumpulan masyarakat itu ingin mengundang pihak Kominfo untuk berkampanye insan tadi ya, internet sehat dan aktif. Mungkin bersama adik kita juga gitu ya. Itu bisa menghubungi 021 350 3962. Nah, dari ID kita sendiri punya program apa nih yang paling hangat, Mbak Lintang? Kebetulan besok ya, hari Rabu ini kami ada semacam seminar atau penyuluhan tentang insan ini juga, gerakan internet sehat di Al Azhar Kemang. Jadi SMA Al Azhar jadi Kemang. Ada 300 siswa yang akan berpartisipasi di situ. Jam berapa, Mbak? Saya belum dapat detailnya ya. Tapi Mbak. besok ya? Tapi besok jadwalnya. Hari Selasa besok. Itu juga kami melayani gitu loh permintaan dari sekolah atau orang tua, misalnya orang tua ingin diajarin cara memasang parental control, karena itu kan sifatnya workshop, jadi orang tua bisa membawa gadget atau media yang digunakan, jadi kita ajarin gitu, kita bimbing gitu untuk memasang parental control tersebut. Nah, itu bisa menghubungi langsung ke idkita.com. idkita.com. Jadi ada situs bisa kontak langsung kalau ingin. Kalau kontak langsung nomor ada yang bisa dihubungi nggak? Belum ada, Mbak. Belum ada ya? Karena di sini adminnya banyak ya. Adminnya jadi banyak. Tetap ada. Tapi itu biasanya prosesnya berapa lama? Ini langsung kok, Mbak. Jadi di situ ada untuk kontak, email langsung terlihat. Oh. Jadi misalnya mau dari SMP berapa, dari sekolah mana, kemudian apa yang diinginkan, kami akan tetap langsung menjawab gitu. Oke, jadi standby ya adminnya standby, ya. Baik, jadi jangan khawatir lama nanti antrinya itu, gitu, ya. Dan ini juga merupakan grup terbuka ya. Jadi kalau misalnya masyarakat juga ingin aktif memberi berkampanye bersama kami mau senang sekali gitu. Buka diri begitu ya.
tapi kami meminta untuk bergabung dengan Kompasiana karena segala kegiatan kami ini terregistrasi di sana. Kami laporkan dalam bentuk tulisan dan kami muat di Kompasiana. Iya ya, jadi, sebagai bentuk reportase begitu kegiatan betul, ya. Betul Baik, sekali. aduh, ini mudah-mudahan semakin banyak orang-orang tua, guru, juga siswa-siswa sebagai objeknya langsung begitu ya, yang menyadari betapa pentingnya untuk berinternet secara sehat demi masa depan kita sendiri begitu ya. Mudah-mudahan apa yang dilakukan ini akan mengalahkan pemain-pemain nakal yang selalu menghadang kita begitu ya, bahwa mereka ketika mereka kita acuhkan mati nanti mereka ya. Insya Allah itu akan terjadi, walaupun mungkin kita agak-agak pesimis begitu ya melihat betapa banyak celah yang bisa masuk dan juga mengkontaminasi anak-anak ya. Terima kasih Mbak Lintang. Sama-sama. Sudah bersedia untuk berdingin-dingin di studio. Enggak kok, kalau pembicaranya hangat jadi jadi hangat juga ya. Baik, saya Hani mohon pamit. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Mariam Barata, F. Barata, Direktur Pemberdayaan Telematika Kominfo, yang tadi sudah berbicara secara gamblang begitu ya, program-program yang dijalankan oleh Kominfo yang membutuhkan dukungan langsung dari masyarakat begitu ya. Jadi jangan segan-segan untuk sekali lagi menghubungi email aduankonten@mailkominfo.go.id apabila menemukan konten-konten yang tidak bersahabat atau membahayakan untuk anak-anak. Dan untuk lebih jelasnya boleh ya nanti tanya langsung apa yang sudah dibicarakan hari ini. Dan biasanya ini akan langsung cepat nih reportase teman-teman ID kita Kompasiana ya Mbak ya. Jadi beberapa program yang sudah lalu itu langsung bisa diakses di YouTube. Jadi bisa dilihat kalau rekaman radio atau video bisa diakses di YouTube. Ininya juga ID kita. ID kita ya, Iya. Pokoknya gampang sekali. Jadi semua bisa langsung Anda dengarkan kalau tidak sempat full mendengarkan ya apa yang sudah kita bincangkan hari ini. Saya Hani mohon pamit. Setelah ini ada rekan Jody yang juga siap-siap mengantar acara musik siang ya. Selamat siang. Assalamualaikum Mbak Lintang. Insya Allah jumpa di lain waktu ya. Warahmatullahi wabarakatuh.